Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sabar bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya untuk menghadapi ujian yang Allah berikan. Wahai para sahabat dan saudaraku rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa lagi di channel ini, channel yang memberikan pencerahan kehidupan. Semoga kita selalu dilapangkan rezeki, diampuni dosa-dosa, dan dipanjangkan umur kita, serta mampu mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wahai para sahabat dan saudaraku, video ini berisi tentang lanjutan dari 10 hewan yang oleh Allah dijanjikan masuk surga. Pada video sebelumnya kita sudah menyebutkan 5 hewan, dan video kali ini kita akan menyebutkan 5 hewan berikutnya. Ini hewan yang ke-6 yang dijanjikan oleh Allah akan masuk surga, yaitu semut Nabi Sulaiman. Hewan berikutnya yang dijamin akan masuk surga ialah semut-semut yang berbincang dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisahnya berawal dari perjalanan Nabi Sulaiman dengan pasukannya ke sebuah daerah. Di tengah-tengah perjalanan, mereka melewati sebuah lembah yang disarangi oleh semut. Mereka kedatangan Nabi Sulaiman alaihissalam. Raja Semut langsung memerintahkan rakyatnya untuk masuk ke dalam sarang. Alasannya agar mereka tidak terinjak-injak oleh pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mendengar instruksi Raja Semut kepada rakyatnya, Nabi Sulaiman alaihissalam meminta pasukannya berhenti seraya memberi kesempatan kepada kawanan semut memasuki sarang. Setelah kawanan semut masuk sarang, Nabi Sulaiman berbincang dengan Raja Semut. Dari pembicaraannya terungkaplah tujuan Raja Semut yang sesungguhnya. Ternyata ia memerintahkan kawanannya masuk sarang bukan khawatir terinjak pasukan Nabi Sulaiman, melainkan semut-semut takut merasa takjub melihat kemegahan pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam sehingga melupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hewan yang ketujuh adalah anjing Ashabul Kahfi. Kisah anjing Ashabul Kahfi ini bersamaan dengan kisah sekelompok pemuda yang tertidur di dalam gua dan terbangun setelah 3 abad. Kemudian bayangkan saja, mereka tertidur di dalamnya selama 309 tahun. Tujuan amal mereka masuk ke dalam gua adalah melarikan diri dari kekejaman Raja Daqyanus yang dikenal pemimpin yang ingkar. Setelah masuk gua, pemuda Ashabul Kahfi yang terdiri dari 7 orang dan ditemani seekor anjing itu dibuat tertidur oleh Allah selama ratusan tahun. Begitu terbangun dari tidur, mereka berhasil lolos dari kejaran Raja Daqyanus dan hidup di zaman yang sudah lebih baik dari sebelumnya. Kisah ini pun diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 9-22. Yang ke-8 adalah ikan yang menelan Nabi Yunus. Dikisahkan perjalanan dakwah Nabi Yunus alaihissalam mendapatkan penolakan keras dari kaum Ninawa. Alasan penolakan mereka adalah karena Nabi Yunus seorang pendatang. Hingga akhirnya Nabi Yunus alaihissalam merasa putus asa dan pergi menaiki kapal yang penuh dengan muatan. Di tengah perjalanan, badai besar menghadang kapal yang ditumpanginya. Akibatnya satu persatu muatan dibuang ke laut, termasuk muatan orang. Saat diundi keluar nama Yunus dan mengharuskan dirinya melompat ke laut. Saat melompat ke laut, Nabi Yunus langsung ditelan ikan besar. Akibatnya sang Nabi bertahan selama 40 hari di dalam perut ikan. Selama itu ia senantiasa berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Ia merasa bersalah karena meninggalkan kaumnya
begitu saja. Setelah dirinya berhasil keluar dari perut ikan, Nabi Yunus kembali menemui kaumnya dan mendakwahi mereka. Sejumpanya dengan mereka, Nabi Yunus pun terkejut karena melihat orang-orang Ninawa telah beriman kepada Allah. Rupanya sejak Nabi Yunus pergi dan badai besar menimpa kaum Ninawa, mereka baru sadar bahwa apa yang dikatakan Nabi Yunus adalah benar. Di saat yang sama, Allah pun menyelamatkan Nabi Yunus dari badai besar dan memerintahkan ikan untuk menelan serta mengeluarkannya dengan selamat. Hewan yang kesembilan yakni sapi betina Bani Israel. Pada zaman Bani Israel hidup seorang laki-laki kaya raya yang dibunuh oleh orang yang tak dikenal. Masyarakat pun terkejut dan ingin mengetahui siapa pembunuhnya. Mereka lalu menemui Nabi Musa untuk meminta nasihat. Lantas Nabi Musa memohon pertolongan kepada Allah dan mendapatkan perintah untuk menyembelih sapi betina dengan ciri-ciri tertentu. Beberapa cirinya seperti tidak boleh terlalu tua dan muda, memiliki kulit yang bersih dan tidak pernah membajak sawah. Sampai pada akhirnya sapi dengan karakteristik tersebut ditemukan. Setelah sapi disembelih, Nabi Musa memukulkan dagingnya kepada jasad laki-laki yang dibunuh tadi. Di luar dugaan, jenazah itu benar-benar bangkit dari kematian. Nabi Musa pun bertanya, siapa yang membunuhmu? Jenazah itu menjawab bahwa orang yang membunuhnya adalah kerabatnya sendiri. Sebagai balasannya, sapi itu pun kelak akan masuk surga. Hewan ke-10 yakni keledai Nabi Uzair. Dalam suatu perjalanan menunggang keledai, Nabi Uzair alaihissalam berhenti di sebuah desa yang hancur akibat peperangan. Tulang-tulang manusia berserakan di mana-mana. Dalam hati Nabi Uzair sempat bertanya-tanya, bagaimana Allah menghidupkan tubuh-tubuh hancur ini seperti ini? Allah menjawab pertanyaan. Ia ditidurkan di bawah pohon desa selama 100 tahun. Tubuhnya sampai hancur dengan tanah, begitupun keledainya. Ketika Nabi Uzair terbangun, tubuhnya kembali utuh. Saat itu pula dirinya menyaksikan kekuasaan Allah membangkitkan keledainya yang sudah hancur jadi tulang, bahkan yang sudah menjadi tanah. Berkat jasanya menjadi bukti kuasa Allah, keledai itu pun dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para sahabat dan saudaraku rahimakumullah, demikianlah kelima binatang yang oleh Allah dijadikan atau dijanjikan akan masuk surga kelak. Mudah-mudahan bisa menginspirasi bagaimana pengorbanan binatang-binatang tersebut terhadap perjuangan para nabi, sehingga para nabi sukses dalam berdakwah. Semoga bermanfaat. Akhirul qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.